Itu mungkin menq-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Kasus soal LPG Pak, kemarin di DPR Menci bilang harga. Pernah nggak lo mikir, kenapa hampir semua menteri kalau lagi duduk di DPR kelihatannya adem ayem banget? Jawabannya selalu diplomatis, bahasanya halus, pokoknya aman, seolah-olah udah ada kode etik tak tertulis di antara mereka. Gue jaga muka lo jaga muka gue. Jadi meskipun ada kritik atau beda data, biasanya disapu rata dengan kalimat manis kayak terima kasih masukannya akan kami evaluasi. Tapi belakangan ini ada satu menteri yang bikin pola itu hancur lebur. Yes, Menteri Keuangan baru Purbayayudi Sadewa. Orangnya kayak momok bro. Bayangin, sekali disodorin pertanyaan atau senggolan, dia malah balik tembak pakai data yang bisa bikin kaget satu ruangan. Tapi BTW ya, sebelum jauh, gue kasih disclaimer dulu. Apa yang bakal gue omongin ini murni opini pribadi gue sebagai warga biasa yang lihat pemberitaan arus utama. Gue nggak bermaksud nyudutin siapapun, gue cuma analisis gaya dan sikap seorang menteri yang menurut gue beda banget dari biasanya. Jadi ini bukan nyerang personal, tapi murni refleksi politik ekonomi aja. Ceritanya gini, dikutip dari Detik, waktu rapat di DPR, Purbaya nyebutin angka asli harga LPG 3 kg, dia belak-belakan bilang, untuk LPG 3 kg harga aslinya Rp42.750 per tabung. Pemerintah selama ini menanggung Rp30.000 agar masyarakat bisa beli Rp12.750. Angka segede itu bikin satu ruangan langsung kaget, karena membuka fakta seberapa besar beban subsidi yang sebenarnya ditanggung negara. Reaksi cepat datang dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dikutip dari Detik, dia bilang, itu mungkin Menkunya salah baca data. Pernyataan ini jelas menandakan adanya perbedaan pandangan, bahkan soal angka fundamental. Dan yang bikin menarik, perbedaan itu diumbar ke publik, bukan diselesaikan dayam-dayam di balik layar. Nah, ini yang bikin gaya Purbaya mencolok. Biasanya, kalau ada beda data antar kementerian, ya diredam dengan bahasa diplomatis, akan kita sinkronkan, akan kita evaluasi, tapi Purbaya beda. Senggolannya ditangkis langsung di forum terbuka dengan data mentah. Seolah dia mau kasih pesan, gue nggak main diplomatis kalau lo senggol gue buka semuanya di depan umum, dan gaya kayak gini jarang banget kita lihat di level kabinet. Nggak berhenti di Senayan bro. Purbaya juga main gaya baru ke BUMN. Dikutip dari Detik Finance, dia sidak langsung ke BNI, direksi lagi rapat internal, tiba-tiba Menkeu nongol. Bahkan, menurut Berita Satu, meski disiapin kursi di depan, Purbaya malah duduk di tengga-tengga meja direksi. Lo kebayang nggak? Direksi yang biasanya bikin laporan manis-manis ke Kemenkeu, sekarang dipaksa buka dapur langsung. Simbolik banget bro. Pesannya jelas. Gue nggak percaya laporan PowerPoint lo. Gue mau lihat realnya sekarang. Nah, gaya ini sebenarnya relevan banget sama kondisi global sekarang. Ekonomi dunia tuh lagi rapuh bro. Perang dagang Amerika-China bikin rantai pasok nggak stabil. Eropa lagi dihantam ketidakpastian akibat politik internal. Dan di sisi lain, kelompok PIX lagi sibuk nyiapin sistem pembayaran sendiri buat ngelawan dominasi dolar. Semua ini bikin arah ekonomi global susah diprediksi. Di tengah turbulensi kayak gini, Indonesia nggak punya banyak pilihan, selain menjaga stabilitas fiskal dengan cara paling realistis, tanpa boleh salah langkah. Disinilah gaya Purbaya kelihatan cocok. Sebagai seorang teknokrat, dia nggak terikat dengan basa-basi politik, tapi fokus pada angka dan realita. Kalau global lagi chaos, maka domestik harus solid. Dan menurut dia, salah satu kunci menjaga soliditas domestik adalah memastikan subsidi fiskal dan BUMN benar-benar dikelola dengan transparan. Nggak bisa lagi ada ruang buat laporan manis atau angka manipulatif. Kalau di negara bocor di situ, rakyat yang kena getahnya. Nah, kuncinya balik ke konsep ekonomi kerakyatan. Di atas kertas, subsidi itu kan ditujukan untuk rakyat kecil biar mereka tetap bisa masak dengan gas murah, beli BBM dengan harga terjangkau, dan hidup lebih layak. Tapi kalau pengelolaan subsidi dan BUMN-nya amburadul, yang menikmati justru golongan menengah ke atas atau bahkan kelompok tertentu yang memanfaatkan celah. Jadi, apa yang Purbaya lakukan dengan gaya belak-belakan itu sebenarnya usaha untuk ngembaliin manfaat ekonomi ke rakyat banyak, bukan cuma segelintir elit. Dan kalau kita kaitkan lebih jauh, ini mirip sama ide Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi. Intinya,
Rakyat harus punya akses langsung terhadap manfaat pembangunan, bukan cuma jadi penonton dengan cara Purbaya yang keras. Sidak langsung dan buka data. Dia kayak lagi mau bilang, jangan main-main sama duit rakyat. Negara harus hadir buat ngasih manfaat ke mereka yang paling bawah. Jadi bukan sekadar jaga angka di APBN, tapi jaga moral ekonomi bangsa juga. Dan Purbaya sebagai ekonom teknokrat ngerti banget kalau angka defisit, subsidi energi, dan pengelolaan BUMN itu krusial. Kalau BUMN kacau, efeknya bisa sistemik ke ekonomi rakyat. Makanya dia pilih gaya koboi. Turun langsung, buka data, bikin semua orang waspada. Karena kalau enggak, kita bisa nyungsep bareng-bareng. Sisi menariknya, Purbaya tuh bukan orang partai. Jadi dia kayak punya lisensi moral buat bilang, bos lo agak kacau, jangan kritik gue doang. Gue cuma jalanin mandat presiden. Nah, ini bikin partai-partai agak panas. Karena setiap anggota DPR coba senggol, dia bisa balas buka kelemahan kementerian yang dipimpin kader partai itu sendiri. Ini beda banget sama menteri lain yang biasanya harus jaga harmoni politik. Purbaya justru kayak mau balikin logika ekonomi kerakyatan, subsidi harus tepat, BUMN harus bersih, uang rakyat jangan bocor. Jadi kalau ada yang ganggu, dia senggol balik. Gue bisa bilang, sekarang ada dua kelompok besar yang lagi dak-dikduk setiap kali nama Purbaya disebut. Pertama adalah para anggota DPR dan partai politik. Kenapa? Karena mereka sadar. Setiap kali coba senggol atau kritik, ada kemungkinan Purbaya langsung balas dengan data real time yang bisa memalukan. Bahkan menjatuhkan kredibilitas partai itu sendiri. Ini beda banget dengan kultur lama, di mana menteri lebih memilih untuk menjaga harmoni politik. Purbaya justru bikin mereka kehilangan zona nyaman. Kelompok kedua yang sama deg-degannya adalah para direksi BUMN. Lo bayangin, lagi rapat internal tiba-tiba, pintu kebuka, dan Menkeu masuk tanpa basa-basi. Gaya sidak mendadak ini bikin mereka nggak bisa lagi ngandelin laporan manis atau presentasi yang udah dipoles. Semua harus siap transparan, harus siap ditelanjangi di depan bos keuangan negara. Rasanya kayak ujian mendadak di kampus, cuma taruhannya jauh lebih gede. Kredibilitas perusahaan BUMN. Dan ini bukan cuma gimmick, bro. Menurut CNN Indonesia, Purbaya torang-torang kan bilang bakal keliling semua bank BUMN biar mereka kapok. Kata kapok itu sendiri keras banget untuk ukuran pejabat setingkat menteri. Biasanya kalimat pejabat kan adem, penuh diplomasi. Kami akan evaluasi, kami akan perbaiki. Tapi Purbaya, dia nggak pakai kalimat pengaman, langsung tembak belak-belakan. Efek psikologisnya jelas kerasa, bro. Buat DPR, ada rasa was-was setiap kali debat anggaran karena data bisa dipakai sebagai senjata. Buat BUMN, ada ketakutan nyata bahwa setiap rapat bisa berubah jadi sidak. Kombinasi dua tekanan ini bikin Purbaya jadi sosok unik di kabinet. Teknokrat tanpa beban partai yang pakai data sebagai peluru, bukan basa-basi. Dan itulah kenapa dalam waktu singkat, dia udah jadi momok yang ditakuti di dua arena sekaligus, politik di Senayan dan bisnis di ruang direksi BUMN. Jadi kalau ditarik benang merahnya, gaya Purbaya itu bikin politik ekonomi kita nggak bisa adem ayem lagi. Dari DPR sampai BUMN, semua dipaksa buka data. Dari ekonomi global sampai kerakyatan, semua dikaitin ke realitas. Angka harus sesuai, duit rakyat jangan bocor. Pertanyaannya, gaya koboi kayak gini bakal jadi pembaruan kultur politik atau justru bikin konflik internal kabinet makin panas? Kita lihat aja, bro. Tapi satu hal yang jelas, Purbaya udah bikin standar baru. Menteri nggak cukup jadi diplomat. Harus siap jadi koboi yang bawa data. Terus untuk data, gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak pernah monitor ya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang nyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan.